Bayangkan kamu mengemudi sendirian di tengah malam. Hujan turun pelan, jalanan sepi, dan kantuk mulai menyerang. Lalu, tiba-tiba, sebuah warung muncul di pinggir hutan. Ramai, hangat, penuh orang. Kamu minum kopinya, kamu istirahat sebentar, tapi Sot Paji tiba warung itu menghilang, dan kamu terbangun di tengah kuburan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dashboard truk sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tapi rasanya waktu seperti berjalan lambat, tertahan oleh gelap dan dinginnya jalanan. Topan duduk membungkuk di balik kemudi. Kedua tangannya menggenggam setir dengan kuat. Sudah hampir 10 jam dia mengemudi tanpa istirahat panjang. Hanya berhenti sebentar untuk buang air dan mengisi rokok. Jalur yang dilewati benar-benar sepi. Hanya jalan aspal sempit yang membelah hutan di pinggiran Indramayu. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya deretan pohon tinggi yang berdiri rapat seperti tembok hitam di kiri dan kanan. Tujuan Topan jelas, Desa Randu Alas. Sebuah desa terpencil yang jarang didatangi orang luar, kecuali sopir-sopir truk seperti dirinya. Desa itu biasanya baru terasa hidup saat musim panen. Di luar itu, jalan menuju ke sana dikenal sunyi dan bikin merinding, apalagi kalau dilewati malam hari. Topan sebenarnya sudah hafal jalur ini, tapi malam itu rasanya berbeda. Cilelus, terlalu sunyi. Hujan gerimis turun sejak maghrib. Bukan hujan deras yang mengguyur keras, tapi rintik halus yang terus-menerus jatuh, seolah tidak berniat berhenti. Kaca depan truk mulai buram. Wiper bergerak pelan, menggesek air yang menempel, tapi tidak pernah benar-benar bersih. Udara dingin merayap masuk lewat celah-celah pintu, menusuk sampai ke tulang. Kabut tipis menggantung rendah di atas aspal, membuat sorot lampu truk terlihat pendek dan pucat, seperti tenggelam di lautan putih keabu-abuan. Rasa lelah mulai menyerang tanpa ampun. Mata Topan terasa berat, kelopaknya seperti ditarik ke bawah, bahunya kaku, lehernya pegal. Beberapa kali kepalanya mengangguk tanpa sadar. Lalu dia tersentak dan menepuk pipinya sendiri cukup keras. Sedikit lagi, gumamnya, lirih. Lebih seperti usaha meyakinkan diri sendiri daripada janji sungguhan. Radio truk sudah lama mati. Dia tidak tahan mendengar suara apapun. Tapi keheningan justru terasa lebih menekan. Tidak ada suara binatang. Tidak ada kendaraan lain yang hanya suara mesin truk dan gesekan ban dengan aspal basah. Di tengah rasa kantuk yang semakin menjadi, pandangan Topan mulai kabur. Bayangan pohon-pohon di pinggir jalan seperti bergerak pelan, memanjang dan menyempit, seolah mengikuti truknya. Saat itulah dia melihatnya. Di depan, di sisi kiri jalan yang seharusnya kosong dan gelap, muncul cahaya kuning hangat. Awalnya kecil, seperti lampu jauh yang terpantul kabut. Tapi semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Sebuah bangunan berdiri di sana. Tidak besar, tapi cukup mencolok di tengah kegelapan hutan. Lampunya temaram, kuning pucat, seperti lampu minyak atau bohlam tua yang hampir mati sebuah warang. Di depannya, tergantung papan kayu yang sudah kusam. Catnya mengelupas, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Warung Kopi Mas Bro Topan menginjak rem perlahan. Truk berhenti dengan suara desis pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut, justru karena lega. Rasa senang tiba-tiba muncul, seperti orang yang menemukan tempat berteduh setelah kehujanan lama. Ada warung di sini, pikirnya heran. Dia cukup sering melewati jalur ini, meski tidak terlalu rutin. Tapi seingatnya, tidak pernah ada warung di tengah hutan seperti ini. Namun pikirannya terlalu lelah untuk curiga terlalu jauh. Kopi hangat dan tempat duduk sebentar terdengar jauh lebih masuk akal dibanding memaksakan diri terus mengemudi. Rasa kantuk menang. Topan memarkir truk tepat di depan warung. Mesin dimatikan, lalu dia turun. Begitu kakinya menginjak tanah, dia langsung merasakan hawa hangat yang aneh, berbeda dengan udara dingin di luar. Seperti ada batas tak kasat mata antara jalan dan warung. Itu begitu masuk, suasananya langsung berubah. Hangat, ramai, hidup. Bagian dalam warung lebih luas dari yang terlihat dari luar. Dindingnya dari papan kayu, lantainya semen kasar. Beberapa meja dan bangku panjang tersusun rapi. Ada sekitar
Belasan orang di dalam, kebanyakan laki-laki, duduk sambil menyeruput kopi dan merokok. Mereka mengobrol pelan, tertawa kecil, seolah tidak terpengaruh oleh hujan dan malam di luar sana. Asap rokok tipis menggantung di udara, bercampur aroma kopi hitam yang kuat. Di balik meja kayu, berdiri seorang ibu setengah baya, rambutnya disanggul. Sederhana, wajahnya bulat dan pucat, dengan senyum yang ramah tapi entah kenapa terasa kaku. Matanya menatap Topan tanpa berkedip. "Monggo pak, capek ya," katanya lembut. Suaranya pelan tapi jelas. Topan mengangguk. Badannya terasa langsung lemas begitu duduk di bangku kayu. Tanpa banyak tanya, ibu itu menyodorkan segelas kopi hitam dalam gelas plastik. Uap tipis masih mengepul di permukaannya. Topan mengangkat gelas itu, mencium aromanya. Bau kopi memang kuat, tapi ada aroma lain yang samar, seperti bau tanah basah atau daun membusuk. Dia meneguknya perlahan. Saat kopi itu menyentuh lidahnya, dia langsung mengernyit. Rasanya aneh, bukan pahit kopi biasa. Pahitnya kasar, berat, seperti rasa tanah basah setelah hujan. Ada rasa langu yang tertinggal di tenggorokan, dingin dan tidak enak. Tapi anehnya, tubuhnya justru terasa lebih rileks. Kepalanya sedikit ringan. Dia melirik sekeliling. Orang-orang di warung itu terus mengobrol. Tapi semakin lama Topan mendengarkan, semakin ada yang terasa tidak beres. Topik obrolan mereka seperti berputar di tempat. Panen gagal lagi tahun ini. Jalan pulang jauh, capek di jalan. Semua pasti pulang juga. Kalimat-kalimat itu terdengar berulang. Bukan hanya mirip, tapi sama persis. Bahkan intonasinya seperti kaset lama yang diputar ulang tanpa henti. Tidak ada yang saling menanggapi dengan wajar. Mereka hanya mengulang, lalu tertawa pelan, lalu mengulang lagi. Bulu kuduk Topan meremang. Dia meneguk kopinya lagi, berharap perasaannya salah. Tapi kantuk tiba-tiba datang menyerbu dengan kuat. Kelopak matanya terasa sangat berat, lebih berat dari sebelumnya. Suara di warung itu mulai terdengar jauh, bergema seperti dari dalam air. Topan berdiri dengan susah payah. Kepalanya agak pusing. "Saya tidur di truk sebentar ya bu," katanya sambil tersenyum lemah. Ibu pemilik warung menatapnya. Senyumnya melebar, terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. "Iya pak, istirahat saja," jawabnya. "Nanti juga pulang." Kata terakhir itu diucapkan dengan nada aneh, seperti bisikan yang ditahan. Topan tidak menanggapi. Dia keluar, naik ke kabin truk, dan menutup pintu. Mesin tidak dia nyalakan. Hanya suara hujan gerimis yang memukul atap truk, ditambah kabut yang semakin tebal di luar. Bau kopi pahit masih menempel di hidungnya. Dia bersandar di kursi, memejamkan mata, dan tanpa sadar dia terlelap. Topan terbangun oleh cahaya matahari pagi yang menembus kaca depan truknya. Cahaya itu terlalu terang, terlalu putih, berbeda jauh dengan cahaya kuning hangat yang terakhir dia ingat sebelum tertidur. Kepalanya terasa berat, seperti habis minum terlalu banyak kopi pahit. Mulutnya kering, lidahnya terasa tebal. Dia menguap panjang sambil meregangkan badan, lalu berhenti di tengah gerakan karena ada sesuatu yang terasa janggal. Sunyi, tidak ada suara orang bercakap-cakap, tidak ada suara gelas beradu, tidak ada batuk, tidak ada tawa kecil, tidak ada langkah kaki, bahkan suara burung pun nyaris tidak terdengar. Yang ada hanya kesunyian yang aneh, terlalu bersih untuk ukuran pagi hari. Topan menghirup napas dalam-dalam. Dada bagian dalam terasa dingin. Dia mengerjap beberapa kali, mencoba menyadarkan diri sepenuhnya. Saat itulah dia menyadari satu hal lagi yang hilang, tidak ada aroma kopi. Padahal semalam, bau kopi hitam begitu kuat sampai menempel di hidung dan bajunya. Sekarang, yang tercium hanya bau tanah basah dan daun tua, bau yang lembab dan menusuk. Lampu kuning warung yang semalam menyala temaram juga tidak terlihat. Tidak ada cahaya hangat, tidak ada bayangan bangunan di kaca spion samping. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan, seolah malas disingkap matahari. Perasaan tidak enak mulai merayap pelan dari perut ke dada. Topan menelan ludah, lalu mengulurkan tangan ke gagang pintu. Tangannya sedikit gemetar. Dia menarik napas pendek dan membuka pintu truk. Begitu pintu terbuka, jantungnya seperti jatuh ke perut. Warung itu lenyap, tidak ada bangunan kayu, tidak ada papan bertuliskan warung kopi Mas Bro, tidak ada bangku panjang,
Tidak ada meja, tidak ada jejak ban kendaraan lain. Yang terbentang di depan mata Topan bukan lagi sisi jalan hutan, melainkan sebuah lahan pemakaman tua. Nisan-nisan berdiri, tidak beraturan. Beberapa miring ke samping, beberapa hampir roboh, seolah sudah menyerah pada usia. Permukaannya ditumbuhi lumut hijau gelap. Tulisan di atasnya nyaris tidak terbaca. Di antara nisan-nisan itu tumbuh rumput liar setinggi betis, basah oleh embun pagi. Di tengah pemakaman berdiri sebuah pohon randu besar. Batangnya tebal, kulitnya gelap dan pecah-pecah. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, mencuat dari tanah seperti ular-ular besar yang sedang diam mengintai. Beberapa akar bahkan melilit nisan, seolah sengaja menahannya agar tidak tumbang. Kabut pagi menggantung rendah, menyelimuti pemakaman itu dengan lapisan putih keabu-abuan. Udara dingin menusuk kulit, jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Topan merinding, bulu kuduknya berdiri tanpa dia minta. Ini mimpi, suara Topan bergetar, terdengar asing di telinganya sendiri. Dia turun dari truk dengan langkah pelan, tanah di bawah, sepatunya lembek. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya. Matanya menyapu ke segala arah, berharap menemukan sisa-sisa warung semalam. Mungkin papan kayu yang tertinggal, mungkin tiang lampu, apa saja yang bisa membuktikan bahwa dia tidak menggoda, tapi yang ada hanya kuburan. Semakin dia berjalan, semakin jelas kenyataan itu menampar wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bangunan pernah berdiri di situ. Tidak ada puing, tidak ada bekas pondasi. Seolah-olah warung itu tidak pernah ada sejak awal. Topan menggeleng pelan. Nafasnya mulai tidak teratur. Dia merasa kepalanya ringan, hampir pusing. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di atas salah satu nisan tua, tergeletak sebuah benda kecil. Gelas kopi plastik. Langkah Topan terhenti. Jantungnya berdetak kencang, nyaris terasa di tenggorokan. Dia berjalan mendekat, tengen ragu. Setiap langkah diiringi perasaan ingin lari, sekaligus ingin memastikan. Gelas itu sama persis. Plastiknya sudah agak kusam. Di bibir gelas terdapat retakan kecil yang dia ingat betul, karena semalam jarinya sempat tersangkut di sana. Di dasar gelas masih ada sisa ampas kopi hitam yang sudah mengering, menempel seperti noda membandel. Dunia terasa berputar sejenak. Lutut Topan limit. Dia hampir jatuh kalau tidak segera memegang nisan di sampingnya. Sentuhan batu nisan itu dingin dan kasar. Dia menarik tangannya dengan cepat, seolah batu itu bisa menulari sesuatu ke tubuhnya. Enggak mungkin, gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat meraih gelas itu. Begitu jari-jarinya menyentuh plastik dingin tersebut, ingatan semalam langsung menyerbu. Suara tawa pelan di warung, obrolan yang berulang, senyum ibu pemilik warung yang terlalu lebar, rasa kopi pahit yang aneh. Topan menjatuhkan gelas itu seolah terbakar. Gelas itu jatuh ke tanah dan menggelinding pelan, lalu berhenti di antara rumput basah. Rasa takut yang sesungguhnya baru datang saat itu. Topan mundur, tergesa-gesa. Nafasnya tersengal. Dia berbalik dan berlari kembali ke truk. Tangannya hampir tidak bisa memasukkan kunci ke lubangnya karena gemetar. Setelah mesin menyala, dia langsung menginjak gas tanpa berpikir panjang. Truk melaju meninggalkan pemakaman itu. Bannya memercikan air dan lumpur. Topan tidak berani menoleh ke spion. Dia takut melihat sesuatu yang tidak sanggup dia terima. Kabut perlahan tertinggal di belakang, digantikan jalanan desa yang mulai terlihat. Perjalanan menuju desa Randu Alas terasa seperti mimpi buruk yang dipercepat. Rumah-rumah kayu mulai muncul, disusul sawah dan kebun. Orang-orang desa sudah mulai beraktivitas, tapi Topan tidak merasa lega. Justru rasa takutnya semakin menumpuk. Dunia terlihat normal, tapi dirinya tidak. Sesampainya di desa Randu Alas, Topan menghentikan truk di dekat sebuah rumah tua yang berada agak terpisah dari rumah warga lain. Rumah itu dikenal sebagai rumah seorang sesepuh desa. Orang-orang biasa datang ke sana untuk meminta nasihat atau sekadar bertanya soal hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Topan turun dengan langkah gontai. Kakinya masih terasa lemas. Dia mengetuk pintu kayu rumah itu pelan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya keriput, matanya kecil tapi tajam. Tatapannya langsung,
mengarah ke wajah Topan. "Kamu kelihatan gak baik-baik saja," kata lelaki tua itu sebelum Topan sempat bicara. Kalimat itu membuat dada Topan terasa semakin sesak. Dengan suara gemetar, Topan menceritakan semuanya. Dari perjalanan malam, hujan dan kabut, warung yang tiba-tiba muncul, kopi pahit yang aneh, obrolan yang berulang, sampai pagi hari ketika warung itu menghilang dan berganti pemakaman. Dia juga menceritakan soal gelas kopi plastik yang dia temukan. Di atas nisan sesepuh itu mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya perlahan berubah pucat. Kerutan di dahinya semakin dalam. Saat Topan selesai bicara, lelaki tua itu terdiam lama. Terlalu lama, hanya suara angin yang menyentuh daun-daun di luar rumah. 40 tahun lalu, kata sesepuh itu akhirnya. Suaranya pelan dan berat. Di situ memang ada warung. Topan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Warung Mas Bro. Lanjutnya, dulu jadi tempat singgah sopir truk, petani, siapa saja yang lewat malam-malam. Topan merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Malam itu hujan besar, kata sesepuh itu lagi. Hujan paling deras dalam bertahun-tahun. Dari bukit belakang warung, tanah longsor turun tiba-tiba. Dia menghela napas panjang, seolah kenangan itu masih berat. Longsor itu menimbun warung, semua orang di dalamnya terkubur hidup-hidup. Topan meremas ujung bajunya. Dadanya terasa sesak, nafasnya pendek-pendek. Orang desa datang pagi-pagi, lanjut sesepuh itu. Tapi yang ditemukan cuma reruntuhan dan tanah. Banyak mayat yang gak pernah ketemu. Entah tertimbun terlalu dalam, entah terbawa kemana. Sesepuh itu menatap Topan dengan sorot mata yang berbeda. Lebih dalam, lebih serius. Akhirnya lokasi itu dijadikan pemakaman, biar arwahnya tenang, kata orang-orang dulu. Topan mengangguk pelan, meski kepalanya terasa kosong, katanya. Suara sesepuh itu menurun, hampir seperti bisikan. Arwah mereka masih menunggu tamu. Topan mengangkat kepala, jantungnya berdegup keras. Dan ada satu pantangan, lanjut sesepuh itu. Apa? Topan hampir berbisik. Bibirnya terasa kaku. Sesepuh itu menatap lurus ke mata Topan. Tidak berkedip. Kalau kamu menerima jamuan mereka, katanya pelan, kamu sudah dianggap singgah. Topan merasa perutnya mual. Dan yang singgah, lanjutnya dengan suara dingin, tak pernah benar-benar pergi. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan mencekik. Topan terdiam. Dalam benaknya, bayangan warung, kopi pahit, dan senyum ibu pemilik warung kembali muncul. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Topan pulang ke rumah dengan pikiran kacau dan tubuh yang terasa jauh lebih lelah dibandingkan perjalanan manapun yang pernah dia tempuh. Mesin truk dimatikan di depan rumah, tapi dia masih duduk lama di balik kemudi, menatap kosong ke depan. Kata-kata sesepuh desa terus berputar di kepalanya, saling bertabrakan dengan ingatan tentang warung, kopi pahit, dan senyum ibu pemilik warung Mas Bro yang terlalu lebar untuk terasa wajar. Malam itu Topan tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pemakaman tua kembali muncul. Nisan-nisan miring, pohon randu dengan akar menjalar, dan gelas kopi plastik. Di atas batu nisan seakan menunggu untuk dilihat lagi. Bau tanah basah bercampur kopi pahit seperti masih melekat di hidungnya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kelelahan, halusinasi, karena terlalu lama mengemudi. Tapi semakin dia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu datang. Hari-hari berikutnya, hidup Topan tidak pernah benar-benar kembali normal. Awalnya hanya gangguan kecil. Saat dia mulai mengemudi malam lagi, bau kopi pahit tiba-tiba muncul di dalam kabin. Bau itu datang tanpa peringatan, tanpa asal-usul. Tidak ada termos, tidak ada gelas, tidak ada bubuk kopi, tapi aromanya kuat, sama persis seperti kopi di warung. Malam itu, bau pahit, langu, dan dingin. Topan membuka jendela lebar-lebar, berharap udara malam mengusirnya. Tapi bau itu tetap bertahan, seolah berasal dari dalam truk itu sendiri. Topan mulai sering melirik kaca spion. Setiap bayangan kecil membuat jantungnya melonjak. Setiap pantulan cahaya dari kendaraan lain terasa seperti sosok yang bergerak. Dia menertawakan dirinya sendiri, menyebut dirinya berlebihan, tapi rasa tidak nyaman itu tidak pernah benar-benar pergi. Gangguan itu semakin sering. Kadang, saat truk berhenti di lampu merah atau antre di jalan sempit,
Topan mendengar suara dari belakang. Awalnya hanya seperti suara angin atau bunyi jok yang bergeser. Tapi lama-kelamaan, suara itu terdengar semakin jelas. Pelan, dekat. Seolah ada seseorang yang duduk tepat di belakangnya. "Kopi Bapak sudah dingin." Bisikan itu tidak pernah keras. Justru karena pelan dan datar, suaranya terasa lebih mengerikan. Topan selalu tersentak dan menoleh cepat ke belakang. Tapi kabin truk kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Keringat dingin mulai sering membasahi punggungnya. Topan mencoba mengurangi perjalanan malam. Dia memilih berangkat lebih pagi dan berhenti sebelum gelap. Tapi pekerjaannya tidak selalu memberi pilihan. Ada malam-malam ketika dia harus tetap mengemudi, menembus hujan dan kabut. Meski tubuh dan pikirannya menolak, suatu malam hujan gerimis kembali turun. Rintiknya halus, mengingatkan Topan pada malam saat warung Mas Bro muncul. Jalanan licin, lampu truk memantul di aspal basah. Bau kopi pahit kembali memenuhi kabin, lebih kuat dari biasanya. Topan menelan ludah. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Saat itulah dia melihat sesuatu di kaca spion. Di bak belakang truk, duduk sebuah siluet. Sosok itu diam, tubuhnya tegak, tangannya diletakkan di pangkuan. Rambutnya disanggul rapi, sedikit membungkuk, seperti orang tua yang sudah terlalu lama menunggu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan dan pantulan lampu. Topan menahan napas. Matanya tidak berkedip, jantungnya berdetak keras, hampir menenggelamkan suara hujan. Truk masih melaju. Siluet itu tidak bergerak. Topan mengerem mendadak. Truk berhenti dengan hentakan keras. Dia langsung membuka pintu dan turun. Lututnya hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Hujan membasahi kepalanya, tapi dia tidak peduli. Dia berlari ke belakang truk, bak belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bayangan. Tidak ada barang tertinggal. Tapi lantai bak belakang basah. Lebih basah dari bagian lain. Seperti bekas seseorang yang duduk lama di sana. Ada cekungan samar di air hujan. Bentuknya mirip bekas dudukan tubuh manusia. Topan mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal. Darahnya terasa sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Dia naik kembali ke kabin dengan tubuh gemetar dan langsung menyalakan mesin. Sepanjang sisa perjalanan malam itu, dia tidak berani melihat ke kaca spion lagi. Sejak malam itu, Topan tidak pernah berani berkendara sendirian. Dia selalu mencari teman sesama sopir, meski harus berbagi ongkos atau mengubah rute. Jika tidak ada pilihan lain, dia memilih berhenti dan menunggu pagi. Tapi anehnya, meski ada orang lain di dalam truk, meski lebih pelan, seperti ditahan, Topan mulai sering jatuh sakit. Badannya cepat lelah. Wajahnya terlihat lebih tua. Matanya selalu tampak kurang tidur. Ada rasa takut bahwa jika dia terlalu banyak bicara, sesuatu akan menjadi lebih nyata. Suatu malam, saat truk berhenti di halaman rumahnya, Topan duduk sendirian di kabin, menatap kosong ke depan. Bau kopi pahit kembali muncul. Kali ini bercampur dengan bau tanah basah yang lembab. Dia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Di dalam keheningan itu, sebuah suara terdengar jelas di dekat telinganya. Bukan bisikan dari belakang, bukan gema samar, tapi suara yang sangat dekat. "Mari Pak." Topan membuka mata. Jantungnya hampir berhenti. Waktunya pulang. Suara itu lembut, tenang, seperti ajakan lama yang sudah diulang berkali-kali. Topan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya bergetar. Saat dia membuka tangan itu kembali, tidak ada siapa-siapa. Dia tidak sendirian. Perlahan, sebuah kesadaran yang pahit tumbuh di dalam dirinya. Dia membawa penumpang, bukan penumpang yang terlihat oleh mata, penumpang yang setia, yang ikut bersamanya kemanapun dia pergi, yang menunggu dengan sabar, tidak pernah marah, tidak pernah memaksa, hanya mengingatkan, pelan-pelan, dari waktu ke waktu. Topan mengerti sekarang apa maksud sesepuh desa. Dia sudah singgah, dan yang singgah tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Topan berhenti melawan. Dia tetap mengemudi, tetap hidup, tapi selalu dengan perasaan bahwa suatu hari nanti, perjalanan ini akan berakhir. Entah di jalan sepi, di tengah hujan, atau di balik kabut tebal, suatu hari nanti,
Saat dia berhenti di sebuah tempat yang terasa hangat di tengah gelap, suara itu akan terdengar lagi. Kopi Bapak sudah dingin. Dan saat itu tiba, Topan tahu dia tidak akan melanjutkan perjalanan. Dia akan pulang ke warung kopi Mas Bro untuk selamanya.